Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto muncul ke publik untuk pertama kali usai ditetapkan jadi tersangka KPK. Hasto mengaku sudah paham dengan risiko sikap kritisnya pada pemerintahan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan pernyataan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Melalui sebuah video, Hasto merespon kasus hukum yang menjeratnya. Hasto menyebut jika dirinya sudah tahu risiko terburuk yang akan dihadapi ketika mengkritisi soal penegakan demokrasi dan kekuasaan otoriter. Hasto mengaku siap menghadapi risiko yang dihadapi. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko terburuk. Hasto juga menyinggung ambisi perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hasto menyebut ada intimidasi agar tidak ada pemecatan pada sosok yang berambisi perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menduga ada politisasi di balik penetapan tersangka Hasto dalam kasus suap Harun Masiku. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika itu dianggap politisasi, silakan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kita punya pandangan, itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik, ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga angkat bicara soal penetapan Hasto sebagai tersangka. Dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas TV, Novel bilang, seingat saya sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka. Dan saat itu pimpinan tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu. Sementara itu menyusul penetapan tersangka Hasto Kristianto, KPK meminta pencekalan terhadap ex-Menteri Hukum dan HAM yang juga politisi PDIP Yasona Lauli. Menindaklanjuti permintaan KPK itu, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Yasona. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo menyebut pencekalan Yasona adalah langkah tepat. Menurut Yudi, Yasona bisa menjadi saksi kunci untuk pengembangan perkara Harun Masiku. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena dua hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Lauli menurut saya merupakan saksi kunci bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam 2 kasus, yakni kasus suap caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, serta perintangan penyidikan dalam kasus pelarian Harun Masiku. Tim Liputan Kompas TV.